Assalamualaikum Ibu Dokter. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin kita mulai saja mungkin ya, Pak Haji. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Di situ aja. Yang saya hormati Ibu Dr. Lin, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Beliau dari Dinas Kesehatan. Yang saya hormati Haji Dedin Saifuddin, STHI, MMPD, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah menganugerahkan kepada kita semua nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim pada acara bimbingan perkawinan Silaskar Bucin angkatan ke-6. Tidak lupa sholawat dan salam tetap tercurah, tertuju dan terlimpah kepada panutan kita, pemimpin kita, baginda alam Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, juga kepada kita semua yang masih tetap eksis setia mengikuti ajaran-ajarannya hingga hayat di kandung badan. Para peserta Zoom yang dirahmati Allah, pada malam Jumat ini sengaja bimbingan perkawinan angkatan 6 dilaksanakan lewat via Zoom dikarenakan ada suatu hal yang kaitannya dengan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Mudah-mudahan nanti di hari Sabtu kita bisa tatap muka ya di Aula Kementerian Agama Kota Cimahi. Mungkin bertanya-tanya, Silaskar Bucin itu apa? Itu arti ya, akronim dari Sistem Layanan Langsung Kelar Bukti Cinta ya. Bukan buta cinta ya, tapi bukti cinta. Jadi pengantin, calon pengantin itu harus membereskan beberapa hal, diantaranya yang pertama tentang data kependudukan. Karena banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam KTP-nya itu belum kawin, ternyata ketika daftar ke kantor KUA itu sesuai dengan KTP belum kawin. Pas dicek and recheck ternyata dia sudah punya anak. Nah itu ya, itu masalahnya ya. Jadi tolong para pengantin, para calon pengantin itu data kependudukannya harus dibereskan dulu ya. Jadi kalau KTP-nya belum kawin ya harus masuk statusnya menjadi duda atau janda ya kalau punya akte cerai. Ya jangan sampai ini udah 20 tahun baru diurus-urus Pak Haji ya.
baru urus. Kayak kemarin tuh mau ibadah haji, ya, dia menguruskan tentang rekomendasi mau ibadah haji. Ternyata KTP-nya itu masih belum kawin, padahal udah punya anak, udah SMA, itu yang paling gede. Ya, jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan ya. Itu tentang data kependudukan. Nanti para pengantin, para peserta, nanti saya akan share, itu ada aplikasi Dilanda Cita ya dari Disduk Capil. Itu fungsinya untuk membuka, untuk mengganti status, mengganti kartu keluarga. Itu kami ada program Semeru, namanya program Selamat Menempuh Hidup Baru. Kita sudah kerjasama dengan Disduk Capil. Kemudian yang kedua tentang LCMIL ya, elektrik siap nikah dan hamil. Ini program pemerintah pusat juga yang harus dilaksanakan oleh para peserta Zoom, terutama bagi wanita ya. Wanita itu nanti akan ada pendataan, di mana nanti ada konsultasi, di ruang roomnya itu ada para penyuluh KB. Ya, nanti silakan untuk bertanya, berkonsultasi gratis ya dengan para penyuluh. Kemudian yang ketiga tentang masalah data khusus bagi yang bercerai hidup ya atau cerai mati. Cerai hidup itu tolong dicek kembali itu akta cerainya. Jangan sampai hal yang tidak diinginkan itu terjadi ketika penghulu menikahkan ya. Ternyata ketika sudah beres pernikahan, sudah dikasihkan buku nikah, ternyata 2 bulan kemudian ternyata akta cerainya itu terindikasi palsu dan kemudian digugat oleh mantannya. Itu waduh, itu ribet sekali ya, karena di kita ini di kantor KUA itu tidak mendeteksi, tidak mendetail masalah tentang apakah ini palsu atau tidaknya. Makanya cek kembali, kalau bisa dilegalisir di Pengadilan Agama itu bagi yang statusnya yang janda atau duda cerai hidup ya. Kemudian yang cerai mati nanti dilampirkan saja di berkas-berkas, nanti para penghulu, para petugas pelayanan di kantor KUA yang akan membimbing para peserta ya. Kemudian yang terakhir itu masalah bimbingan perkawinan. Nah, ini wajib hukumnya karena untuk menekan angka stunting, kemudian untuk menekan angka perceraian. Angka perceraian kita itu tinggi sekali di Kota Cimahi. 2022 itu ada 1146. Ya, jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan, dan rata-rata itu di usia 30 ke bawah. 30 tahun ke bawah Pak Haji ya. Jadi tolong ini ya. Nah, kemudian yang tentang materi bimbingan perkawinan para peserta Zoom, insya Allah ini para pakar semua. Ini ada Pak Haji Dedin, ada Ibu Haji Lin ya dari Dinas Kesehatan. Insya Allah nanti yang akan menjelaskan tentang masalah-masalah yang kaitannya dengan masalah Dinkes ya, masalah tentang reproduksi. Ya, itu ya. Itu jadi harus aktif ya rekan-rekan ya. Itu saja mungkin bisa disampaikan sebelum kita membuka acara. Kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir. Itu saja mungkin bisa disampaikan. Mungkin jam pertama ini Pak Ibu Dr. Lin dulu ya. Silakan Ibu, kita waktunya sampai jam 9 Ibu. Jadi kita 30 menit Bu ya. Nanti ada pertanyaan dari rekan-rekan para peserta Zoom. Atau terserah nanti Ibu Narsum, nanti sudah Ibu Narsum, Ibu Dokter, nanti sama dilanjut sama Pak Haji. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Budi, Kepala Seksi Bimas Kemenag Kota Cimahi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan mungkin sedikit atau sebagian materi yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan terkait kesehatan reproduksi. Baik, sebetulnya enak ini ya Pak ya, enak tatap muka sebetulnya ya.
Tidak apa? Ini pesertanya berapa ya, Pak? Ada 40 pasang, Bu. 40 pasang, berarti 40 pasang. 80 orang berarti, Pak. Iya, betul 40 orang. Mungkin Saya ada izin yang share. sebagian yang nggak hadir karena itu ada shift malam, Bu ya. Siap. Tapi nanti kita ada tatap muka terakhir nanti di kelas ketiga di Aula Kementerian Agama. Mohon maaf, Pak. Ya, Bu. Baik, saya share screen saja ya, Pak ya. Oh, nggak bisa ya? Kan, silakan, Bu. Sudah terlihat? Belum ya? Belum, Bu. Tapi nggak bisa ya? Oh ya, sebentar, Pak. Sudah terlihat? Sudah terlihat, Ibu. Sudah terlihat. Suaranya jelas, adik-adik? Jelas, Ibu. Jelas, Bu, jelas. Ya. Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mewakili Dinas Kesehatan Kota Cimahi akan sedikit menyampaikan materi terkait kesehatan reproduksi bagi calon pengantin. Terlebih dahulu, walaupun tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Budi, saya memperkenalkan diri kembali. Nama saya Elin Marlina dari Dinas Kesehatan Kota Cimahi, sub bidang kesehatan keluarga dan gizi. Ini yang menjadi latar belakang kenapa calon pengantin memerlukan pengetahuan terkait kesehatan reproduksi. Mungkin latar belakangnya adalah ketika setelah nanti menikah, kemudian hamil, nah itu persiapan untuk kesehatan reproduksi bagi calon pengantin itu diperlukan karena mengingat bahwa setiap ibu yang hamil risikonya mungkin juga ada ya terkait hal tersebut. Angka kematian ibu itu masih cukup tinggi. Kemudian angka kematian bayi juga bisa dilihat di screen bahwa itu masih cukup tinggi. Di Cimahi pun kematian ibu itu masih di kisaran 100/100.000 kelahiran hidup. Kemudian penyebabnya adalah perdarahan, kemudian hipertensi, ada anemi itu kekurangan sel-sel darah merah di dalam tubuh, kemudian KEK atau kurang energi kronis, dan sehingga perlu perencanaan kehamilan. Intervensi kami itu dari lebih ke hulu. Nah, yang penyebab-penyebab tadi itu sudah lebih ke hilir, jadi sudah menjadi permasalahan sebetulnya. Dengan adanya bimbingan perkawinan ini, intervensi kami adalah dari hulu, yaitu dari sebelum kejadian tersebut atau sebelum ibu itu hamil, seperti itu mungkin ya. Jadi dari mulai sebelum pernikahan, sebetulnya dari mulai remaja putri, dari mulai SMP dan SMA itu sudah dipersiapkan untuk nantinya persiapan kehamilan. Nah, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 adalah mempersiapkan pasangan dalam menjalani kesehatan reproduksinya selama masa sebelum hamil, kemudian masa hamil dan masa setelah melahirkan, baik itu juga bayi dan kesehatan reproduksi serta KB. Nah, yang sebelum menikah atau prakonsepsi atau pranikah ini adalah memerlukan KIE, kesehatan reproduksi atau komunikasi informasi dan edukasi. KIE itu di antaranya adalah bimbingan perkawinan yang sekarang sedang kita laksanakan. Ini adalah kolaborasi atau kerjasama
antara dinas-dinas terkait, seperti tadi ada LC-MIL, itu dari Dinas KB, Dinas DP3 AP2 KB, kemudian kependudukan, itu dari Dinas Kependudukan, di Dukcapil. Nah, Dinas Kesehatan juga mungkin ada terlibat di sini. Dalam hal ini kita akan membahas terkait kesehatan reproduksi, kemudian konseling individu dan pasangan. Ini biasanya dilaksanakan di puskesmas, karena kan kalian kita memeriksakan diri langsung bertemu dengan tenaga kesehatan di puskesmas. Nah, untuk pranikah atau prakonsepsi atau calon pengantin itu bimbingan perkawinan dan konseling. Untuk yang setelah menikah ada di sebelah kanannya. Kita bahas dengan yang untuk bimbingan perkawinan saja serta konseling. Nah, persiapannya ini tujuannya adalah semua pasangan calon pengantin yang akan menikah mendapatkan KIE terkait kesehatan reproduksi dan seksual pranikah. Jadi biasanya didapatkan dari puskesmas yang si calon pengantin tersebut memeriksakan diri ke puskesmas ketika akan menikah. Kemudian petugas puskesmas dan jaringannya biasanya adalah klinik swasta, bidan praktek mandiri. Nah, itu yang memberikan konseling tersebut. Kemudian ada tata laksana pemeriksaan bagi calon pengantin pranikah termasuk imunisasi. Sehingga didapatkan atau outputnya adalah calon pengantin sehat dan siap berumah tangga, sehingga latar belakang tadi yang AKI-AKB itu dapat menurun. Pentingnya kesehatan reproduksi bagi calon pengantin adalah untuk mengetahui informasi kesehatan tentunya, kesehatan reproduksi untuk menjalankan proses fungsi dan perilaku reproduksi dengan yang sehat dan aman. Kemudian perempuan akan menjadi calon ibu yang harus mempersiapkan kehamilannya agar dapat melahirkan anak yang sehat dan berkualitas. Kemudian bagi calon pengantin laki-laki menjadi calon ayah yang harus memiliki juga kesehatan reproduksi dan berpartisipasi dalam perencanaan keluarga seperti menggunakan alat kontrasepsi serta mendukung kehamilan dan persalinan yang aman. Terlalu cepat enggak ya? Halo? Enggak, Bu, enggak. Iya, cukup ya. Enggak, Kalau iya. ada pertanyaan boleh langsung saja Cukup, Bu. di chat ya. Nah, pentingnya kesehatan reproduksi, pranikah, dan prakonsepsi ini adalah bagi laki-laki dan perempuan mempunyai risiko permasalahan kesehatan reproduksi terhadap penularan penyakit tentunya ya. Perempuan lebih rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi dan yang terjadi pada saat berhubungan seksual, ketika hamil, melahirkan, nifas, keguguran, dan pemakaian alat kontrasepsi, karena struktur dan alat reproduksinya itu lebih rentan secara sosial maupun fisik terhadap penularan infeksi menular seksual atau IMS termasuk HIV. Nah, untuk laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga kesehatan reproduksinya. Itu pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Sasarannya adalah semua individu laki-laki dan perempuan usia produktif atau usia subur yaitu 15 sampai 49 tahun dan untuk semua calon pengantin. Konsep kesehatan reproduksi ini tadi sudah di awal pun disebutkan bahwa sasarannya adalah mendapatkan KIE atau komunikasi informasi edukasi tentang kesehatan reproduksi, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Yang kedua adalah pelayanan kesehatan reproduksi itu sendiri untuk mempersiapkan kesehatan dan kesehatan reproduksi dalam perencanaan kehamilan sehingga ibunya mempunyai kehamilan atau menjalani kehamilan dengan sehat, ibu sehat, bayi sehat, dan harapannya keluarganya akan bahagia. Informasi kesehatan reproduksi ini yang adalah terkait kesehatan sistem, fungsi, dan proses reproduksi, yaitu hak reproduksi, kemudian persiapan pranikah, termasuk hari ini kita sedang, atau malam ini kita sedang menjalankan salah satu persiapan, yaitu terkait dengan pembelajaran
kesehatan reproduksi bagi calon pengantin, kemudian pencegahan infertilitas, perencanaan kehamilan dan KB, kondisi kesehatan dan penyakit yang perlu diwaspadai, yaitu penyakit-penyakit menular seksual, kemudian pencegahan stunting dan 1000 HPK, mungkin nanti akan lebih dijelaskan, dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Videonya itu peserta matiin. Ya, ini jadi ngehang sini. Halo Ibu. Halo. Halo, lanjut Bu, lanjut. Tidak ada suaranya Bu, tidak ada suaranya. Tidak ada suaranya Bu. Kedengaran nggak? Oh iya, kedengaran, kedengaran. Nah, ya kedengaran Tapi sekarang. punten screen-nya nggak bisa pindah ya? Hmm, bentar. Ngehang deh kayaknya. Gimana Bu? Ya, lanjut ya. Maaf, nggak tahu ngehang kenapa ya. Ya. Lanjut, slide berikutnya. Kesehatan sistem fungsi dan proses reproduksi ini adalah merupakan amanat undang-undang dari Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 36 tahun 2009 pasal 71 ayat 1, yaitu keadaan sehat secara fisik, mental, sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem fungsi dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Nah, komponennya apa saja? Ini adalah untuk usia produktif, seperti tadi yang sudah dijelaskan, adalah usia 15 sampai 49 tahun, yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, kemudian pencegahan dan penanganan infertilitas, pencegahan dan penanganan keguguran, pencegahan dan penanganan IMS atau HIV, kesehatan seksual, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak atau KTPA, kemudian deteksi dini kanker payudara dan kanker serviks, Kespro remaja, Kespro lanjut usia, Kespro pada situasi dan kelompok khusus termasuk Kespro bencana, kemudian pencegahan praktik berbahaya atau misalnya sunat pada perempuan dan lain-lain. Ini organ reproduksi perempuan. Dari mulai yang atas dulu sebelah kiri saluran telur, kemudian umbai-umbai atau pimbrek, indung telur atau ovarium, kemudian ada labia mayora dan labia minora, perineum dan anus. Sebelah kanannya ada rahim, leher rahim, klitoris, lubang kencing dan lubang vagina. Ini untuk laki-laki, ada kandung kemih mulai dari atas sebelah kanan, saluran sperma, tulang kemaluan, penis, kepala penis dan skrotum. Bawah tengah epididymis, kemudian ada testis, lanjut sebelah kiri ada kantong sperma dan prostat. Proses reproduksi ini bisa dilihat di gambarnya bahwa proses kehamilan dari mulai keluarnya sel telur dan ketemu sel sperma dan menempel di dinding rahim calon janinnya, kemudian ovulasi, dari mulai ovulasi, kemudian ada pembuahan, kemudian ada perubahan-perubahan sampai menjadi bayi di usia ibu 40 minggu atau 280 hari. Perbedaan fungsi organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki simpel saja mungkin ya, selain untuk mengeluarkan urin atau kencing, hubungan seksual, kemudian untuk perempuan, ini lebih banyak lagi, ada untuk menstruasi, hubungan seksual, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui.
hak reproduksi untuk laki-laki dan perempuan sebetulnya sama, yaitu memang mempunyai hak untuk memelihara kesehatan reproduksi tersebut. Jadi kedua calon pengantin memiliki hak yang sama dalam memutuskan kapan mempunyai anak, berapa jumlah anak, jarak kelahiran, dan mendapatkan informasi yang lengkap tentang kesehatan reproduksi, kemudian upaya untuk mendukung kesehatan reproduksi, penyakit menular seksual, termasuk upaya pencegahan dan penularannya, memperoleh informasi dan pelayanan KB yang aman, efektif, terjangkau, dan dapat diterima sesuai dengan pilihan tanpa paksaan. Kemudian untuk perempuan, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan, yang memungkinkannya sehat dan selamat dalam menjalani kehamilan, persalinan, dan nifas, serta memperoleh bayi yang sehat. Hubungan suami istri harus didasari atau dilandasi dengan penghargaan terhadap pasangan masing-masing dan dapat dilakukan dengan kondisi dan waktu yang diinginkan bersama-sama tanpa unsur paksaan, ancaman, dan kekerasan. Ini mungkin menyikapi fenomena-fenomena yang terjadi belakangan ini, dan mungkin juga sebetulnya sudah terjadi beberapa tahun lalu ke belakang, yaitu terhadap kekerasan terhadap rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Apa yang perlu dipersiapkan untuk calon pengantin ketika mempersiapkan kesehatannya, yaitu pemeriksaan kesehatan secara fisik, screening status imunisasi untuk ibu atau untuk calon perempuan, kemudian pengukuran status gizi, dan persiapan gizi itu sendiri, apakah ibu tersebut memiliki misalnya IMT yang kurang, kemudian tadi juga sudah disinggung adalah kurang energi kronis, dan atau mungkin juga IMT-nya berlebih dan lain sebagainya, kemudian menjaga kesehatan organ reproduksi. Nah, pemeriksaan kesehatan calon pengantin ini adalah dilakukan pada pasangan calon laki-laki dan calon perempuan. Jadi semuanya dua-duanya harus diperiksa sebetulnya ya. Tetapi yang laporan dari puskesmas yang ada di Cimahi, klinik-klinik juga yang ada di Cimahi itu sementara ini hanya perempuannya saja yang diperiksa, sementara calon laki-lakinya masih hanya sebagian kecil saja. Manfaatnya adalah untuk mengetahui status kesehatan calon pengantin. Bila calon pengantin mempunyai masalah kesehatan, dapat segera diintervensi, diobati, atau mendapatkan informasi yang lebih jelas dari tenaga kesehatan. Kemudian mencegah penularan penyakit pada pasangannya. Otomatis kalau misalnya terdeteksi ada salah satunya yang diperiksa ada kelainan yang mungkin dapat menularkan kepada pasangannya, itu dapat dicegah karena terlebih dahulu dapat diketahui. Mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang sehat dan mempersiapkan kehamilan dan menghasilkan keturunan yang sehat dan kualitas. Layanan apa saja yang didapatkan dari tadi pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan lain adalah yang pertama biasanya dilakukan anamnesa atau tanya jawab terkait keluhan apa yang dirasakan pada saat itu. Kemudian riwayat penyakit, ada penyakit apa saja, termasuk penyakit keturunan juga mungkin nanti ada listnya yang ditanyakan apa saja, faktor risiko kesehatan pun apa saja, itu ada di wawancara biasanya saat awal datang. Deteksi masalah kejiwaan, kemudian pemeriksaan fisik, ada tanda vita, status gizi, seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa apakah IMT-nya normal atau tidak. Pada perempuan-perempuan yang biasanya umur 20, 25 itu kan biasanya masih langsing-langsing ya. Tetapi ketika nanti akan menikah dan akan hamil, itu IMT-nya tetap harus cukup gitu. Jadi apabila masih kurang, ya kita intervensi dengan konseling gizi biasanya untuk pemberian nutrisi yang lebih baik. Pemeriksaan fisik lengkap sesuai dengan indikasi medis. Kemudian tata laksananya adalah KIE konseling kesehatan reproduksi, termasuk mungkin ini salah satunya yang sedang kita laksanakan malam ini.
pemberian tablet tambah darah atau TTD, screening imunisasi terhadap tetanus, kemudian pengobatan atau terapi sesuai permasalahan yang ditemukan. Adapun pemeriksaan penunjang yang sebetulnya wajib, bukan hanya penunjang, yaitu pemeriksaan HB dan golongan darah, gula darah sesuai indikasi, HIV, IMS, hepatitis ini sudah menjadi wajib di puskesmas, semua reagennya sudah ada, jadi calon pengantin bisa memeriksakan deteksi HIV, hepatitis B, dan sifilis, thalassemia, kemudian TORS, kemudian IVA, dan pemeriksaan penunjang lainnya atas indikasi ketika setelah diperiksa oleh dokter apakah perlu penunjang yang lain. Mungkin ronsen misalnya karena kontak dengan penderita TB dan lain sebagainya, nanti ada intervensi dari dokter yang memeriksa. Ini yang sudah tadi dijelaskan. Status gizi itu tanda-tanda anemi, berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan atas. Kemudian pemeriksaan fisik itu seluruh tubuh dari head to toe biasanya, dari mulai denyut nadi, tekanan darah, frekuensi napas, suhu tubuh, dan pemeriksaan fisik lainnya dicek saat pemeriksaan fisik dilakukan. Kapan pemeriksaan calon pengantin ini harus dilakukan? Idealnya adalah 3 bulan sebelum melangsungkan pernikahan. Bisa dilihat di screen bahwa pemeriksaan dilakukan misalnya bulan Mei karena akan menikah di bulan Agustus. Apabila memeriksakan diri Maret misalnya, menikahnya mungkin Juni. Itu idealnya jadi 3 bulan sebelum. Kenapa harus 3 bulan sebelum menikah? Masalah yang ditemukan dapat diobati atau dikontrol atau diintervensi sebelum calon pengantin tersebut menikah, sehingga diharapkan kalau terdeteksi ada penyakit atau ada kekurangan terkait kesehatan dapat segera diintervensi sehingga saat menikah calon pengantin sudah sehat. Yang kedua, calon pengantin punya cukup waktu ya untuk mempersiapkan ya tadi yang sudah dijelaskan. Ini terkait screening tetanus status imunisasi untuk calon pengantin perempuan. Nah, apabila imunisasinya dari bayi, ingat itu sudah 5 kali minimal, itu sebetulnya sudah tidak diimunisasi kembali saat menikah. Tetapi kan catatannya biasanya dari 0 bulan bayi lahir sampai sekarang 22, 23, 25 tahun itu mungkin catatannya tercecer dan banyak yang lupa. Sebetulnya kalau bayi diimunisasi 3 kali, DPT 1, 2, 3, kemudian di SD diimunisasi 2 kali, itu sudah cukup sebetulnya ya. Tetapi karena catatannya tidak ada dan takut ada yang terlewat, mungkin lebih baik lagi, lebih safe lagi kita imunisasi lagi saat akan nikah, karena dikhawatirkan setelah menikah langsung hamil. Setelah hamil nanti ada 1 kali lagi untuk TT booster yang kedua. Pengukuran status gizi ini baik laki-laki maupun perempuan ini memerlukan IMT yang harus sebetulnya diukur secara rutin ya, karena memang untuk mendeteksi masalah gizi secara dini apabila ada kekurangan atau kelebihan dari indeks massa tubuh kita. Menyiapkan calon ibu agar dapat menjalani kehamilan dengan sehat. Bisa dicatat mungkin IMT itu yang, atau mungkin ada yang sudah tahu dan sudah biasa mengukur berat badan. IMT adalah berat badan dalam kilogram bagi tinggi badan dalam meter persegi. Nah, itu hasilnya berapa? Itu IMT-nya. Berat badan dalam kilogram, tinggi badan dibagi tinggi badan dalam meter persegi. Kalau sangat kurus, itu hasilnya kurang dari 17. Nah, ini berarti ibu ini harus mempersiapkan diri sampai batas normal, yaitu antara 18,5 sampai 25,0. Nah, apabila obesitas pun, ibu biasanya akan ada kesulitan-kesulitan saat hamil, mungkin berat badan nanti akan lebih bertambah
apabila lebih dari 27 itu diusahakan mungkin ke ideal dulu atau mengurangi. Ini persiapan terkait gizi. Ada isi piringku. Setiap calon pengantin dianjurkan untuk mengkonsumsi tablet tambah darah yang mengandung zat besi dan asam folat seminggu sekali. Nah, kalau ada adik-adik yang sudah periksa ke puskesmas, itu biasanya setelah pemeriksaan selesai, dibekali vitamin tambah darah ini. Tetapi kalau ada yang ke bidan, biasanya itu harus diminta. Tetapi kalau di puskesmas biasanya langsung kita intervensi dengan tablet tambah darah untuk persiapan pernikahan. Jadi setiap calon pengantin itu dianjurkan untuk mengkonsumsi pangan makanan yang beraneka ragam dan gizi seimbang, kemudian membiasakan perilaku hidup bersih, kemudian melakukan aktivitas fisik, mempertahankan dan memantau berat badan normal supaya ada di IMT yang ideal tadi 18,5 sampai 25,0. Biasakan minum air putih, hindari minum teh atau kopi setelah makan karena akan menghambat penyerapan dari zat besi dan mikromineral yang lain. Batasi konsumsi garam, gula, dan lemak. Isi piringku ini ada 4 bagian sebetulnya. Satu bagian nasi, 1 kepal biasanya, 1 kepal protein, 2 kepal atau 2 bagian adalah sayur atau buah. Itu proporsi dari isi piring. Menjaga kesehatan organ reproduksi itu untuk perempuan sih sebetulnya lebih ribet ya daripada laki-laki. Kalau laki-laki kan lebih simpel, tinggal dibersihkan, dikeringin, dicuci seperti itu. Kemudian tapi untuk perempuan karena memang alat reproduksinya, organ reproduksinya lebih rentan, ini ada beberapa yang harus kita perhatikan, yaitu mengganti pakaian dalam minimal 2 kali ini minimal. Kemudian gunakan pakaian dalam yang berbahan katun supaya menyerap keringat dan tidak terlalu ketat. Kemudian membersihkan organ reproduksi, biasanya sebagian-sebagian dulu, dari depan dulu, kemudian yang belakang, dan dengan air bersih dan dikeringkan. Pakailah handuk yang kering dan tidak lembab untuk mencegah supaya tidak tumbuh jamur apabila lembab. Kemudian khusus untuk perempuan juga tidak boleh terlalu sering menggunakan cairan pembilas vagina. Jadi bila diperlukan, biasanya mau mens sesekali saja ketika akan mens. Kemudian jangan memakai pembalut tipis dalam waktu yang lama. Mungkin tidak dianjurkan untuk panty liner juga, tetapi kalau diperlukan saja. Kemudian pergunakan pembalut ketika menstruasi dan diganti paling lama setiap 4 jam atau setiap kondisional ya. Misalnya kalau sudah banyak itu seharusnya segera diganti. Kemudian bagi perempuan yang sering keputihan, berbau, berwarna, itu harus memeriksakan diri ke petugas kesehatan. Bagi laki-laki dianjurkan untuk disunat. Ya, saya yakin ini untuk laki-laki semua sudah disunat ya, insya Allah. Kemudian perencanaan kehamilan. Kehamilan yang ideal adalah kehamilan yang direncanakan, diinginkan, dan dijaga perkembangannya secara baik. Kemudian kehamilan tidak diinginkan ini banyak terjadi pada ibu-ibu, wanita usia subur yang seharusnya ber-KB tetapi tidak ber-KB, itu dinamakan unmet need. Kemudian akibat gagal KB dan akibat hubungan seks pranikah. Itu kehamilan yang tidak diinginkan dan tidak direncanakan. Kondisi ideal ini Kementerian Kesehatan menyebutnya sebagai kondisi ideal ibu layak hamil. Usianya adalah 20-35. Di atas 35 itu risiko, di bawah 20 juga itu organ-organnya belum memadai untuk hamil. Kemudian jumlah anak yang ideal, jarak kehamilan, IMT yang sudah tadi juga IMT-nya juga harus ideal, tidak mempunyai riwayat kebidanan yang buruk pada kehamilan sebelumnya. Kalau untuk Catin mungkin kan belum pernah ada pengalaman hamil, sehingga hal yang 4 ke atas ini yang
diperlukan. Kemudian kondisi ideal untuk kesehatannya adalah tidak mempunyai masalah kesehatan, tidak mempunyai masalah kesehatan, tunda kehamilan atau kalau mempunyai masalah kesehatan, tunda dulu kehamilannya sehingga kesehatannya pulih atau ibunya siap. Kemudian kondisi kesehatan yang harus diperhatikan adalah HB, apakah ada penyakit menular termasuk TB, kemudian penyakit tidak menular, diabetes, hipertensi, jantung, autoimun, kanker atau stroke, kemudian kesehatan jiwa juga harus diperhatikan, dan penyakit genetik lainnya seperti talasemi dan hemofili. Kondisi penyakit yang harus diwaspadai, ini anemi. Anemi adalah kekurangan sel darah merah di dalam tubuh kita yang normal seperti gambar sebelah kiri, dan yang anemia adalah terlihat bahwa sel darah merahnya kurang sehingga penampakan luarnya itu seseorang itu akan terlihat pucat. Ini hepatitis B. Hepatitis B paling tinggi penularannya adalah vertikal, yaitu dari ibu ke bayi sebanyak 95%, dan horizontal adalah terkait hubungan seksual yang tertular dari salah satu pasangan yang terinfeksi hepatitis B. Hepatitis B menular melalui hubungan seksual maupun ibu hamil ke bayinya. Angkanya itu 95, sedangkan yang horizontal itu 3-5%. Nah, yang horizontal itu ada hubungan seksual, ada transfusi darah, dan ada penggunaan jarum suntik yang bergantian, biasanya pada penggunaan narkoba. DM, ini gejala-gejalanya. Kenapa ini dibahas? Karena ketika ibu hamil dan mengalami DM, ini akan memperberat kehamilannya, risiko-risiko pada ibu dan bayinya juga akan berat, sehingga walaupun ini hanya penunjang, biasanya dokter kandungan menganjurkan untuk dicek gula darah. Ini malaria dan TORS. Kebetulan untuk Cimahi bukan daerah endemis malaria, sehingga pemeriksaannya biasanya ketika tidak berisiko, misalnya tidak habis bepergian dari daerah yang endemis misalnya, atau dari biasanya di pantai seperti yang endemis di Indonesia itu Sukabumi, Pangandaran, kemudian atau luar Jawanya itu Papua yang situ. Nah, kalau tidak ada risiko-risiko itu biasanya tidak diperiksa. Untuk TORS ini pilihan apabila adik-adik ingin memeriksakan diri, ini lebih baik. Ini virus yang nantinya akan mengganggu kelangsungan hidup janin di dalam kandungan. Ini talasemia. Talasemia adalah penyakit bawaan, membawa sifat penjelasannya merupakan penyakit kelainan sel darah merah akibat kekurangan protein pembentuk sel darah merah yang menyebabkan sel darah merah mudah pecah sehingga penderita mengalami kurang darah yang cukup berat, biasanya anemi, HB-nya cuma 4 atau 5 gitu. Nah, itu biasanya harus dicurigai adanya talasemia. Penyakit ini diturunkan oleh kedua orang tua pembawa sifat talasemia kepada anak yang dikandung dan keturunannya. Terdapat 2 jenis, yaitu mayor dan minor. Kemudian untuk talasemia minor biasanya tidak menunjukkan gejala apa-apa, selain mungkin tadi anemi itu biasanya terlihatnya ketika dia sudah mendekati talasemia mayor dan memerlukan pengobatan dan transfusi darah rutin seumur hidup, serta memiliki usia harapan hidup yang relatif pendek. Kemudian deteksi dini talasemia pada Catin adalah apakah memiliki riwayat penyakit keluarga dengan anemi atau mungkin sudah diketahui talasemi, kemudian terdapat gejalanya itu ada pucat dan lemah, riwayat transfusi berulang, pemeriksaan HB dan analisis HB. Ini hemofili. Nah, hemofili ini biasanya
terjadi gangguan pembekuan darah. Yang sehat sebelah kiri, yang hemofili itu sebelah kanan. Ketika ada perdarahan, kalau yang sehat darahnya cepat membeku, sedangkan yang ada kelainan atau hemofili itu darahnya tidak bisa membeku, jadi netes ngalai aja terus. Yang menyebabkan hemofili ini adalah penyakit gangguan pembekuan darah, sulit berhenti dan berlangsung lebih lama atau berlangsung lebih lama perdarahannya dari yang seharusnya. Jadi waktu pembekuannya itu sangat lama biasanya. Penyakit ini diturunkan oleh salah satu atau kedua orang tua pada anak kandung dan keturunannya. Kemudian pada wanita kelainan ini bersifat resesif sebagai pembawa sifat, sedangkan pada laki-laki dapat muncul gejala ringan hingga berat. Gejala hemofili ini perdarahan yang sulit berhenti atau berlangsung lebih lama, misalnya pada luka, cedera operasi, cabut gigi pasca suntikan, dan pasca imunisasi suntik. Kemudian tingkat keparahan tergantung dari jumlah faktor pembekuan di dalam darah. Kemudian gejala lain berupa memar pada kulit, bila terbentur, kemudian persendian bengkak dan nyeri, mimisan, sering muntah, sakit kepala, cepat lelah, dan penglihatan ganda. Dampak dari hemofili bagi calon pengantin adalah jika salah satu calon pengantin merupakan pembawa sifat atau penderita hemofili dan kelak hamil, maka risiko melahirkan anak laki-laki dengan hemofili atau anak perempuan pembawa sifat. 2 menit lagi, Ibu. Ya, siapa? Ini IMS, infeksi menular seksual. Ini gejalanya, adanya cairan tubuh, kemudian IMS dapat menyebabkan infertilitas atau kemandulan dan dapat menular pada pasangan, bahkan bayi yang dilahirkan. Ini HIV, infeksi menular yang merupakan penurunan dari imunitas tubuh. Nah, infeksi HIV ini ditularkan oleh cairan tubuh manusia, kemudian berdasarkan penjelasan di atas, nah seperti ini penularannya, tapi tidak menular melalui sentuhan, gigitan nyamuk, misalnya berenang bersama, kemudian makan minum bersama, ini tidak ditularkan melalui hal-hal seperti ini. Infeksi saluran reproduksi adalah kondisi-kondisi di mana ada terjadi pada saluran yang ini tidak hanya hubungan seksual yang menjadi penyebab, tetapi ada kuman-kuman atau bakteri yang ada di sekitar organ reproduksi kita, kandidiasis, vaginosis, dan trichomoniasis. Ini biasanya kuman-kuman atau bakteri-bakteri penyebab infeksi saluran reproduksi. Ini kanker payudara. Kanker payudara ini pencetusnya adalah riwayat kehamilan pertama di usia 35 tahun, kemudian perempuan usia lebih dari 40 lebih sering terkena, kemudian perempuan usia menopause, kemudian perempuan yang riwayat haid pertama itu usia 12 tahun, kemudian perempuan yang pernah melahirkan atau tidak pernah menyusui, tidak melahirkan dan tidak pernah menyusui, itu pencetusnya juga, dan ada riwayat keluarga serta perempuan yang memiliki riwayat tumor jinak. Kanker leher rahim, ini penyebabnya adalah HPV. Kemudian pencetusnya atau predisposisinya adalah berganti-ganti pasangan, kemudian ibu atau kakak menderita kanker tersebut, ini genetik, kemudian merokok, aktif maupun pasif, penurunan daya tahan tubuh, kemudian menikah di usia sebelum 17 tahun, perempuan yang melahirkan banyak anak, dan terpapar IMS. Pencegahan stunting. Pencegahan stunting ini bisa dilakukan dengan calon ibu yang sehat, pemenuhan kebutuhan gizi ibu yang baik, kemudian akses yang berkualitas terhadap kesehatan dan fasilitas-fasilitas sanitasi, kemudian ASI yang memadai, kemudian kelengkapan imunisasi, dan pemantauan tumbuh kembang balita yang harus memadai di posyandu setiap bulan biasanya ya. 1000 HPK adalah periode ibu sejak hamil sampai usia anak 2 tahun.
Ini pencegahan kekerasan terhadap ibu dan anak atau KDRT atau KTPA. Nih, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran serta eksploitasi. Ini yang harus dihindari. Mungkin nanti ada nasihat-nasihat juga dari Bapak Kemenag yang akan mendalami terkait rumah tangga sakinah mawaddah warohmah. Nah, ini pesan kesehatan untuk Catin. Tadi juga sudah dibahas bahwa konsumsi makanan harus bergizi, cek kesehatan, kemudian batasi gula garam, jaga kebersihan, hindari stres, kemudian menerapkan PHBS, hindari makanan instan, perbanyak aktivitas fisik, dan tidak berperilaku seks berisiko, tidak merokok, dan tidak mengkonsumsi nafsa dan alkohol. Ini alurnya seperti tadi juga dari mulai catatan sipil sampai ke kesehatan, cek kesehatan, dan sebelum Nah, catatan sipil, KUA, puskesmas, dan menikah. Sampai jumpa di puskesmas terdekat. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditanyakan, atau ada yang ingin curhat. Mungkin ada waktu atau habis, Pak? Nanti dipanelkan saja mungkin pertanyaannya mungkin ya. Mohon. Ya. Ya, siapa? Ini Masya Allah luar biasa Ibu Dr. Lin ya, alhamdulillah juga banyak ini banyak penyerapan ilmu nih. Ya. Ya, sebetulnya waktunya ini ya. Ya mungkin terbatas Ibu ya. Siap, Mangga. Jadi saya mohon maaf cepat-cepat. Tapi insya Allah nanti hari Sabtu Bu ya, hari Sabtu mungkin dari Dinas Kesehatan juga mungkin Bu ya. Siap Pak, Mangga. Oke. Rekan-rekan peserta Zoom yang dirahmati Allah, kita langsung saja ke narasumber yang kedua. Ini beliau merupakan pakar dari konselor ya, penyuluh agama. Beliau juga sebagai ketua Pokjaluh Kota Cimahi. Beliau adalah Haji Dedin Saifuddin, STHI, MMPD. Alhamdulillah beliau aktivis ya di BP4. Kemudian beliau juga sebagai penyuluh yang terbintek di Kementerian Agama Kota Cimahi. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Haji. Silakan Pak Haji. Nggak ada suaranya Pak Haji. Tidak ada suaranya Pak Haji. Halo? Pak Haji, tidak ada suaranya Pak Haji. Nggak ada suaranya, nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya Pak Haji. Halo Pak Haji, nggak ada suaranya Pak Haji. Sambil menunggu Pak Haji ya, diinformasikan kepada rekan-rekan peserta Zoom, dicek kembali ini persyaratan pernikahannya di kantor KUA ya. Jangan sampai ada yang
kekurangan. Kemudian dalam masalah ijab kabul, kalimat ijab kabul nanti para penghulu yang akan menuntun dan biasanya sudah boku di Kementerian Agama Kota Cimahi. Halo Pak Haji, bagaimana? Udah ada? Halo? Silakan Pak Haji, silakan. Kecil suaranya Pak Haji, kecil suaranya. Coba diperbesar volumenya. Halo? Sambil menunggu ya. Bahwa rukun nikah itu ada 5. Yang pertama adanya calon mempelai suami, ya. Mempelai suami itu KTP ya, kartu keluarga harus jelas ya, karena ada hal yang tidak diinginkan dulu pernah terjadi ya. Ini laki-laki ternyata perempuan ya. Jadi persis kayak laki-laki gitu. Itu KTP-nya laki-laki, ternyata ketahuannya waktu di pemutihan ternyata itu perempuan ya. Dan sebaliknya juga pernah terjadi itu tidak akan disebutkan sama saya. Itu penghulu juga kecolongan. Ini pernikahan ternyata laki-laki dan laki-laki. Itu laki-lakinya kayak perempuan, itu bercadar di jilbab lagi. KTP-nya KTP bodong. Ya kalau para penghulu masa harus dicek dulu ya, dibuka dulu kan nggak mungkin ya. Kemudian ketika terjadi pernikahan akad dan segala macam ternyata bodong semua ya, bodong semua itu, termasuk itunya walinya. Ternyata itu laki-laki dan laki-laki ya. Aduh pedang. Ya. Itu makanya harus diperketat ya. Jadi sekarang itu jadi para petugas harus ya mengecek kepada para pengantin ya. Bagaimana Pak Haji? Udah ada Pak Haji? Dalam SIMKah web itu SIMKah online itu sudah jelas ya. Jadi masing-masing, bentar. Halo, bagaimana Pak Haji? Kecil tadi ada. Iya, kecil. Coba pakai HP Pak Haji. Itu SIMKah web, ya SIMKah web itu semuanya harus terdata langsung masuk SIMKah ya. Jangan sampai para pengantin tidak tahu. Ya, ini pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ternyata pakai pihak ketiga, ya. Itu bayar aja, ternyata itu bayarnya sampai 2 kali lipat, ya. Itu padahal kita di kantor KUA Kota Cimahi itu pernikahan harus langsung oleh para pengantin dan bayarnya di luar kantor itu bayar 600.000 itu langsung ke negara ya, bukan ke kantor KUA tapi ke negara. Kantor KUA hanya menyerahkan billingnya ya. Kalau di luar kantor di luar jam kerja itu bayar 600.000. Kalau di kantor KUA dari Senin sampai hari Jumat itu gratis ya, dan tidak dipungut biaya. Dan kemudian para pengantin juga harus ingat bahwa kita profesional ya di para penghulu ketika menikahkan itu ada waktu hoki, biasanya para pengantin itu jam 8 atau jam 9.
jam 8 atau jam 9 ya. Nah, waktu akad waktu akad jam 8 kata pengantin berbeda dengan kata penghulu. Kalau kata penghulu jam 8 itu mic-nya sudah dipegang ya. Mic sudah dipegang. Akan tetapi kalau kata pengantin bahwa jam 8 itu penghulu datang kemudian ada serah terima dulu itu. Assalamualaikum Pak Haji, bagaimana? Udah berkoneksi belum? Tidak ada suaranya Pak Haji. Silakan bagi para peserta, bagi ada yang bertanya silakan. Kita sambil menunggu Pak Haji, narasumber yang kedua. Silakan para peserta, kalau ada yang bertanya. Kasih bisa nggak nyambung? Kedengaran Pak Haji, kedengaran. Bisa? Kedengaran Pak Haji. Bisa, bisa. Silakan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahala nikah wa nadaba ilaih wa harrama sifah wa wa'ada alaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kantor Kota Cimahi, yang saya hormati Ibu Dokter, yang saya hormati dan saya cintai Akang dan Etes semua yang bisa Zoom meeting pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur mari kita sembahkan kehadirat Allah atas limpah nikmat dan karunia-Nya di malam yang penuh dengan keberkahan malam Jumat. Allah himpun kita dalam dunia maya sehingga kita bisa bersilaturahmi dalam program bimbingan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Dan mudah-mudahan kegiatan yang kita hadiri secara online ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat, tabi'in dan seluruh umat pengikutnya hingga akhir zaman. Akang dan Eteh yang berbahagia, mohon maaf karena barusan agak sedikit rebel berkenaan dengan suaranya. Tetapi alhamdulillah sedikit bisa diatasi dengan menggunakan media lain. Akang dan Ete yang berbahagia, pertama-tama menghaturkan terima kasih dan selamat buat Akang dan Ete yang insya Allah tidak akan lama lagi akan mengarungi bahtera rumah tangga, dan mudah-mudahan bahtera rumah tangga yang Akang dan Ete sekalian akan bangun selamanya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Akang dan Ete yang berbahagia, program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini tentunya adalah program yang sangat strategis di Kementerian Agama, karena Kementerian Agama sangat mengharap bahwa pernikahan Akang dan Ete semuanya itu abadi dan kokoh. Dan
tentunya kami dari Kementerian Agama sangat berharap dan berkewajiban bagaimana untuk bisa mendampingi agar pernikahan akang dan ete sekalian itu tidak seperti atau sebatas umur jagung. Akang dan ete yang berbahagia, yang kita harapkan itu kekuatan nikah itu tidak hanya 1 tahun sampai 2 tahun. Dan yang terjadi hari ini, pernikahan berujung kepada perceraian itu adalah usia pernikahan di bawah 5 tahun. Karena kalau sudah 5 tahun dan seterusnya, kalau bisa dikelola dengan baik yang 5 tahun awal ini, biasanya itu pernikahannya langgeng ke tahun-tahun berikutnya. Tetapi yang jadi masalah, kalau di 5 tahun awal ini akang dan ete tidak bisa mengelola perkawinan dengan baik dalam kondisi yang labil, maka dikhawatirkan di bawah usia 5 tahun, dari 0 sampai 5 tahun pernikahan itu, maka itu dikhawatirkan berujung di perceraian. Oleh karena itu, mari kita kokohkan untuk sementara di 5 tahun pertama, karena dengan 5 tahun pertama itu insya Allah nanti kesananya akan abadi dan kokoh. Oleh karena itu, mohon izin untuk memaparkan melalui slide dan akan share screen dulu. Soalnya diperbesar Pak Haji. Mana Pak Kasih? Suaranya diperbesar. Volumenya. Volumenya siap. Sebentar Pak Kasih. Ada slide-nya ya? Kelihatan belum? Ada Pak Haji. Kelihatan Pak. Akang dan ete sekalian, Diperbesar saja Pak Haji. Slide-nya diperbesar. baik akan ete sekalian, tengah jalan Bekasi ya. Masuk Pak Haji. Menghang, sudah. Sebentar Pak Kasih, kita ulangi. Silakan. Baik. Kelihatan Pak Kasih? Kelihatan Pak Haji, kelihatan. Silakan. Kenapa ya? Subhanallah. Boleh pakai yang punya saya aja Pak Haji. Baik.
Jadi di antara materinya itu adalah menyiapkan pernikahan yang kokoh. Kok hilang terus ya Pak Kasih ya? Ya, kelihatan loading. Astagfirullah. Silakan Pak Haji, bagaimana? Ya. Sebentar Pak Kasih, ini agak trouble nih. Sambil kita menunggu Pak Haji, mungkin di sini ada pertanyaan tadi seputar dari Ibu Dokter Lim. Silakan. Atau masalah tentang pernikahan, silakan ditanyakan. Sambil kita menunggu Pak Haji. Di sini ada yang japri ya tentang masalah pernikahan. Pak, saya sudah akad nikahnya nih di bulan Agustus. Di bulan Agustus, kemudian yang mau tanyakan, saya hamil duluan. Hamil duluan. Nah ini bagaimana statusnya anaknya nanti kelak di kemudian hari? Ya, jadi begini ya. Dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam Impres nomor 1 tahun 91 bahwa bagi kawin hamil itu sudah jelas ya, itu harus apabila itu kandungannya anaknya belum lahir ya kemudian ditikah oleh yang menghamilinya ya sesuai dengan kompilasi hukum Islam itu masih dinasabkan kepada orang tuanya kecuali kalau anaknya sudah lahir ya, lahir tetapi kemudian menetapkan kepada ibunya. Ya. Silakan Pak ada Pak Ya, mohon maaf. Ya, silakan. Baik, mudah-mudahan tidak ada masalah lagi. Boleh silakan. Ini adalah menyiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah. Baik Akang dan Ete. Halo Pak Haji. Halo Pak Haji. Jaringan. Ibu Dokter Lin, ini ada pertanyaan nih. Syarat suntik TT itu dari mana ya? Gratis di puskesmas. Nah ini Bu. Ini bagaimana Bu? Ya Pak, enggak untuk imunisasi TT mangga di puskesmas gratis untuk calon pengantin. Tetapi yang kami harapkan tidak hanya TT-nya saja, tetapi pemeriksaan komprehensif yang sudah tadi dijelaskan sebetulnya. Oke, ini ada penyakit thalassemia. Ya. Ini bagaimana Bu? Silakan Bu. Pertanyaannya apa ya Pak? Ada di chat ya? Pertanyaannya penyakit tersebut faktor keturunan apa saja faktor thalassemia. Ya. Ya, silakan Bu.
Talasemia itu sebetulnya kan penyakit keturunan, jadi pencegahannya ya kalau misalnya diketahui, nggak bisa share screen lagi ya? Bentar. Bagaimana? Ada, Nggak bisa, suaranya Pak. ada nggak? Ada Pak Haji, ada. Saya stop dulu berarti. Nah, siap Ibu. Bagaimana Pak Haji? Ya, siap. Oke. Teteh dan Akang sekalian, bahwa keluarga sakinah itu, yang pertama kita harus sadar bahwa kita sebagai hamba Allah. Artinya bahwa kita itu diciptakan oleh Allah untuk berbakti dan mengabdi. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Baik Akang dan Ete sekalian. Kemudian yang kedua, bahwa kita kenapa harus hidup di dunia ini? Karena kita memegang amanah sebagai khalifatullah fil ardh. Artinya kita yang berkewajiban untuk memakmurkan bumi ini. Dan harus dipahami bersama bahwa kiamat itu insya Allah tidak akan terjadi Jumat besok. Kiamat itu insya Allah tidak akan terjadi Jumat depan. Tapi masih lama. Oleh karena itu maka dibutuhkan bagaimana dunia ini tetap bisa eksis, bisa ada dengan kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, maka diperlukanlah bagaimana bumi ini, bagaimana hamparan-hamparan bumi yang kita injak ini tetap ada. Maka diperlukanlah kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Akang dan Ete sekalian, oleh karena itu, maka dengan dua tadi bahwa kita sebagai khalifatullah fil ardi, yang kedua karena kita memegang amanat, maka dibutuhkan keturunan-keturunan dzurriyyah yang akan mengelola bumi ini. Baik, berikutnya. Kemudian dasar dari berkeluarga itu adalah adanya yang disebut dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Apa itu arti dari sakinah? Apa itu arti dari mawaddah? Dan apa itu arti dari rahmah? Maka semuanya itu diambil dari kata surat Ar-Rum, surat yang ke-30, tepatnya ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun." Maka dari ayat ini itu diambil 3 istilah dalam pernikahan. Yang pertama adalah litaskunu, lalu yang kedua adalah mawaddah, dan yang ketiga adalah rahmah. Ketiga masing-masing kata ini mempunyai arti yang berbeda. Apa arti dari sakinah? Maka arti sakinah itu disebutkan dalam Al-Quran kurang lebih sebanyak 6 kali. Yang pada dasarnya sakinah itu awalnya adalah ditujukan untuk para nabi ketika mengemban risalah kenabian. Karena ketika seorang nabi mengemban risalah kenabian, maka disitulah Akang dan Ete sekalian, para nabi diuji dengan berbagai macam cobaan, diuji dengan berbagai macam ujian, yang tentunya ujian dan cobaan itu sangat berat. Maka karena ujian dan
cobaan itulah sehingga Allah menetapkan kepada hati para nabi ketenangan. Tenang dalam menghadapi masalah, tenang dalam menghadapi ujian, tenang dalam menghadapi segala bentuk rintangan-rintangan ketika mendakwahkan agama tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan makna sakinah ketenangan itulah kemudian diadopsi, kemudian diambil bahwa ketika Akang dan Eteh nanti berkeluarga, ketika Akang dan Eteh nanti berumah tangga, maka mudah-mudahan Allah menibakkan, Allah menjatuhkan ketenangan dalam hati Akang dan Eteh sekalian, sehingga apapun yang terjadi dalam pernikahan itu bisa dihadapi dengan kepala dingin, hati jernih, karena di situ ada sakinah, ketenangan. Janten upami saur bahasa Sunda tema ente gedebes gedebug, ente getah saharupateun, tapi tenang karena ya kita akan yakin bahwa pertolongan Allah itu akan turun ketika kita ada masalah. Akang dan Eteh yang berbahagia. Kemudian berikutnya, apa itu mawaddah? Apa itu mawaddah? Mawaddah itu adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Artinya apa? Jadi dengan bahasa mawaddah, yang ingin bahagia itu hanya kita saja. Ketika kita ingin nikah, maka dengan mawaddah, maka yang ingin dilayani itu saya saja. Ketika dengan nikah, maka aku ingin hidup ini penuh dengan kebahagiaan. Jadi dengan bahasa lain, mawaddah itu Akang dan Eteh sekalian hanya sepihak, yaitu pihak saya saja. Dan belum berpikir kita bisa membahagiakan orang lain, kita belum berpikir bisa melayani pasangan kita belum berpikir kita bisa hidup bersama saling membahagiakan. Karena mawaddah itu artinya hanya kita saja, hanya sepihak saya saja yang bahagia atau yang ingin dicintainya. Sehingga akan ada bahasa aku nikah dengan kamu, saya nikah dengan Anda karena aku ingin bahagia dan belum sampai bisa membahagiakan. Maka itu muncul dari kata mawaddah. Kemudian berikutnya lalu ada rohmah. Rohmah. Apa itu rohmah? Rohmah itu adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintai. Berarti ini sebaliknya dari yang tadi. Kalau tadi saya yang ingin bahagia, saya yang ingin dilayani, tetapi kalau rohmah, saya ingin membahagiakan, saya ingin memberikan pelayanan. Oleh karena itu, dengan bahasa atau menggambarkan kata rohmah, aku ingin menikahimu karena aku ingin membuatmu bahagia. Oleh karena demikian, rohmah saja tidak cukup karena rasa cinta ini bisa disalahgunakan oleh orang yang dicintai untuk kebahagiaan dirinya secara sepihak tanpa peduli kepada kebahagiaan orang yang mencintainya. Oleh karena itu, maka dibutuhkanlah dalam rumah tangga itu adalah mawaddah dan rohmah. Mawaddah, saya ingin bahagia, rohmah dan saya ingin membahagiakan. Mawaddah, saya ingin dilayani, dan rohmah ingin melayani. Maka ketika mawaddah warohmah ini sudah dua-duanya ditempuh, maka insya Allah pernikahan itu akan kokoh. Baik,
Akang dan Ete sekalian, kemudian berikutnya makasih masih. Masih. Silakan. Baik, kita lanjutkan. Pasangan suami istri memerlukan mawaddah dan rahmah sekaligus, yakni perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri sekaligus pasangannya dalam suka maupun duka. Perkawinan yang kokoh, Akang dan Ete sekalian, ini harus ditunjang dengan 4 pilar. Mana 4 pilar itu? Yang pertama adalah berpasangan atau zawaj. Ini yang harus dipahami oleh Akang dan Ete sekalian ketika nanti mengarungi bahtera rumah tangga. Akang dan Ete yakini bahwa pasangan masing-masing adalah pasangan yang hakikatnya sudah ditakdirkan oleh Allah. Akang pasangan sudah dipasangkan dengan Ete, dan Ete sudah dipasangkan dengan Akang. Itu yang harus kita pahami bersama. Jangan sampai nanti ketika sudah nikah masih melurak-lirik kepada perempuan atau laki-laki yang lain. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Perempuan itu, istri itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Dan ini yang harus dipahami betul. Kemudian yang kedua, pernikahan itu adalah janji yang kokoh, misaqan ghalidho. Artinya apa? Nanti ketika Akang dan Ete sekalian, terutama Akang, ketika melakukan ijab dan qabul, maka di situ terjadi serah terima. Artinya apa serah terima di situ? Artinya menyerahkan anak perempuan kepada Akang. Maka ketika terjadi ijab dan qabul itu, yang asalnya semua kewajiban yang harus mengurus, harus membahagiakan, kemudian segala apapun yang harus dilakukan terhadap istri, tadinya kewajiban orang tua, maka dengan adanya ijab dan qabul, maka kewajiban itu langsung melimpah kepada Akang 100%. Itu yang disebut dengan misaqan ghalidho. Maka nanti ketika ijab dan qabul, Akang harus betul-betul konsentrasi, harus betul-betul lillahi ta'ala, harus betul-betul bahwa dalam hati, dalam rangka ijab qabul itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan mitsaqan ghalidho. Jadi perjanjian yang kokoh. Maka nikah itu bukan senda gurau, nikah itu bukan permainan, nikah itu bukan main-main. Tetapi di situ adalah unsur ibadah yang luar biasa. Kemudian berikutnya yang ketiga, pilar pernikahan itu, Akang dan Ete sekalian, adalah saling memperlakukan pasangan dengan baik atau muasyarah bil ma'ruf. Maka dapat dipahami dengan muasyarah bil ma'ruf, antara suami dan istri harus masing-masing memperlakukan lawannya itu dengan penuh ma'ruf, kebaikan. Ma'ruf itu bisa yang pertama fin nafaqah. Apa artinya ma'ruf fin nafaqah? Maka seorang suami harus memberikan nafkah yang layak untuk istrinya. Bisa juga ma'ruf itu bil mabit. Artinya bil mabit itu dalam prosesi tidur. Maka bagaimana antara suami dan istri? Suami memberikan kepuasan kepada istri dan istri pun harus memberikan kepuasan kepada suami. Itu harus ma'ruf, harus baik. Kemudian fil qaul itu dalam tutur kata. Maka dalam rumah tangga ketika berinteraksi antara suami istri itu diperlukan kata-kata yang penuh dengan kesanjungan.
kata-kata yang penuh dengan pujian. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada kata-kata yang saling menyakiti, tidak ada kata-kata yang di antara pasangan masing-masing itu merasa tersinggung. Maka itu harus ditanamkan oleh Akang dan Eteh semuanya. Kemudian yang keempat, pilar pernikahan itu adalah musyawarah. Artinya segala sesuatu Akang dan Eteh harus dibuka ruang komunikasi. Tidak boleh kalau ada masalah itu dipendam masing-masing. Tidak boleh kalau ada peristiwa itu ditahan masing-masing. Tapi itu harus diobrolkan. Tapi itu harus diselesaikan dengan cara musyawarah. Karena insya Allah dengan cara musyawarah maka akan menghasilkan dari masalah itu penyelesaian yang baik. Akang dan Eteh sekalian, itu saja barangkali materi yang bisa disampaikan. Nanti bisa diskusi atau Pak Kasih bisa masuk ke materi yang lain. Mungkin tanya jawab Pak Haji. Siap. Makasih Pak Kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini sangat luar biasa. Narasum yang kedua oleh Pak Haji Dodin Saifuddin. Mungkin para peserta Zoom ada yang bertanya, ini udah masuk nih. Ini tadi Ibu Dokter tentang thalassemia nih Bu. Silakan Ibu. Halo Bu Dokter. Bangga, sebentar. Sudah terlihat slide-nya? Sudah terlihat? Belum Bu, belum. Oh, sudah terlihat. Sudah ya. Ya. Thalassemia merupakan penyakit kelainan sel darah merah dan ini adalah keturunan. Tadi yang ditanyakan itu apakah ini hanya keturunan saja atau ada faktor lain. Kalau untuk khusus thalassemia ini adalah memang faktor keturunan, tapi ada mayor dan ada minor. Untuk yang bisa terdeteksi oleh kita adalah memiliki riwayat keluarga, tentunya ya, yang misalnya ibunya, keluarga yang lain atau neneknya mungkin dulu. Kemudian pucat dan lemah, dan ini tanda-tanda anemi biasa sebetulnya. Tetapi kalau tidak ada keturunan thalassemia mungkin hanya anemi seperti biasa. Riwayat transfusi berulang karena memang tata laksana untuk thalassemia ini adalah harus di transfusi untuk meningkatkan kadar Hb karena Hb-nya terus di bawah normal. Kemudian pemeriksaan darah dan analisis Hb. Nah, kalau untuk sudah terdeteksi memang thalassemia dan ini adalah merupakan sekali lagi penyakit keturunan, tetapi apabila terdeteksi Hb-nya rendah itu belum tentu thalassemia. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Ada yang lain? Silakan, ada yang lain? Oh, ada Pak, ini dicek juga untuk KB yang KB pemula bagusnya pakai apa atau harus diperiksa dulu? Harus diperiksa dulu tentunya ya. Karena untuk menentukan KB apa itu pun harus melalui pemeriksaan dari tenaga kesehatan yang ada. Misalnya ini ingin menunda kehamilan. Ini dari siapa ini? Dede ya. Dede Sulastri. Teh Dede ada? Teh Dede Halo. bisa respon? Mungkin masih malu Bu. Ya, ingin menundanya ini karena apa? Mungkin kalau misalnya persiapannya memang belum cukup, bisa ditunda dulu tetapi atas pemeriksaan dokter. Karena misalnya menggunakan pil
pil KB itu apakah aturannya sudah paham, kemudian itu hormon sehingga harus ada pemeriksaan fisik lain, misalnya tensi darah juga harus normal dan lain sebagainya, sehingga harus memeriksakan diri dulu ke tenaga kesehatan. Minimal mungkin kalau tidak ke dokter pun di bidang-bidang yang praktek juga sebetulnya bisa. Itu mungkin ya, ada lagi nggak? Sepertinya tidak ada lagi. Ini ada nih, berapa tahun istri boleh melahirkan dan jarak tahunnya, Bu. Ibu, Tadi ada di kameranya mau dibuka, masih tertutup. yang penting suaranya ada kan, Pak? Ada, Bu. Siap. Baik. Tadi kan sudah disampaikan ada di slide layak hamil, ya. Layak hamil itu dari mulai usia reproduksi yang sehat itu dari 20 sampai 35. Lebih dari 35 merupakan risiko dan kurang dari 20 pun itu merupakan risiko. Kemudian jarak yang ideal itu ya sebetulnya setelah 2 tahun apabila persalinannya normal. Karena rahim kita atau rahim ibu-ibu yang setelah melahirkan itu sudah pulih. Tetapi beda lagi apabila melahirkannya dengan operasi, misalnya seksio, itu harus lebih dari 2 tahun, harusnya lebih lama lagi. Idealnya sih 5 tahun mungkin baru punya adik, tetapi melihat usia anak pertama ibu berapa tahun, sehingga mengejar untuk kurang dari 35 sudah hamil lagi misalnya. Mungkin seperti itu. Ada yang lain lagi atau ada yang mau konfirmasi, mangga yang bertanya. Silakan para peserta. Ini narsum yang kedua ini masih on. Dok, bisa minta nomor HP-nya, Kak? Nah, Dokter nih, bisa nomor HP-nya. konsultasi khusus. Konsultasi khusus nih, Bu dokter. Oh, boleh. Gimana saya tulis di chat aja? Di lewat chat aja, Bu. Itu ya. Ya, siap. Banyak pertanyaan tuh di chat. Kalau udah usia 30 tahun nggak boleh hamil. Betulnya 30 tahun masih ideal untuk hamil. Tadi di layak hamil itu ada 35 tahun. Itu sudah berisiko. Walaupun bisa saja sebetulnya kalau memang usianya sudah 35 tetapi ingin punya anak dan memang belum punya anak, maka harus pemeriksaan intens dengan ahli mungkin ya. Selain dengan bidan mungkin harus dengan dokter ahli yang sewaktu-waktu karena takutnya ada komplikasi dari kehamilan tersebut karena usia yang memang sudah di atas 35. Tetapi kalau untuk 30 masih ideal untuk hamil sebetulnya. Tetapi tidak ada faktor risiko lain. Misalnya anaknya sudah banyak, misalnya di usia 30, nah itu hamil lagi, nah itu mungkin risiko juga. Karena ada 4T, terlalu banyak, terlalu sering, terlalu dekat, terlalu terlalu tua. Jadi 4T itu yang harus dihindari. Usia 30 tetapi memang belum punya anak bisa saja, tetapi itu harus lebih intens memeriksa kepada tenaga kesehatan. Ada yang lain? Sampolat. Ini ada pertanyaan nih. Mengkonsumsi asam folat beberapa sebelum menikah 3 bulan. Tadi kan pemeriksaan ideal itu 3 bulan sebelum sebelum menikah. Nah, kalau misalnya pemeriksaan ke puskesmas, kita ada intervensi tambah darah dan asam folat kita berikan setelah pemeriksaan tersebut. Idealnya berarti kan 3 bulan mengkonsumsi satu asam folat dan tablet tambah darah.
Tetapi rata-rata yang datang itu setelah 3 bulan, malah seminggu mau menikah, 2 minggu mau menikah, itu baru disuntik tete. Itu pun disuntik tete saja. Tetapi dengan adanya informasi ini, saya harapkan tidak hanya suntik tete saja, tetapi pemeriksaan yang lengkap dan pemeriksaan penunjang lainnya, termasuk laboratorium tadi. Asam folat pasti diberikan, tapi ke puskesmas. Kalau ke bidan swasta mungkin harus minta diresepkan sendiri, karena kalau puskesmas memang sudah diprogramkan harus dibekali tablet tambah darah dan asam folat. Ada lagi? Silakan para peserta Zoom yang mau bertanya. Boleh menanggapi juga, mangga silahkan, tidak di chat juga. Ada yang mau bertanya langsung? Kita masih ada waktu 10 menit lagi. Silakan bagi para peserta Zoom yang mau bertanya ke Pak Haji Redin, silakan. Ini kayaknya ke Ibu Dokter, Bu. Seperti apa implementasi 4 pilar yang dimaksud? Maksudnya 4 pilar. Oh, itu mah Pak Haji atuh. Kalau Baik. sudah pernah Haji. suntik tete, sebentar ada tete, Pak. Terakhir tahun lalu bagi catin wanita. Sebentar satu-satu ya. Yang suntik tete apa disuntik lagi karena 2019 bagi catin wanita terakhir. Maksudnya ini sudah menikah terus sekarang menikah lagi atau seperti apa ya ini? Yang suntik tete ini. Tidak bisa ini ya, konfirmasi. Silakan. Kalau status imunisasinya masih diragukan dan belum 5 kali, sebetulnya sih lebih baik diimunisasi saja lagi, ditetek lagi saja ya. Nanti ada penjelasan juga dari tenaga kesehatannya, seperti apa seharusnya, nanti ada anamnesa ulang, penjelasannya mungkin kalau diperiksa langsung bisa lebih jelas. Tapi saran saya lebih baik untuk diimunisasi lagi. Kemudian saya kan umur 27 tahun, boleh menunda kehamilan? Enggak, Bu. Ya ini saya kembalikan kepada adik-adik semua ya. Misalnya walaupun mau menunda ya mangga, tetapi ingat bahwa perempuan itu ada batas waktunya untuk kesehatan reproduksinya gitu ya. Sehingga kalau untuk usia 27 mungkin sudah layak untuk hamil dari sisi usia saja, tetapi lagi-lagi kondisi yang lain harus juga kita perhatikan. Kondisi kesehatannya. Menundanya alasannya apa, itu mah saya kembalikan kepada Kang Teteh yang akan menjalani gitu. Kemudian ya mangga pada Pak Haji lah, Pak Haji ada yang buat Pak Haji sebetulnya. Yang 4 pilar. Baik. Pak Haji. Berkenaan dengan 4 pilar agar pernikahan kokoh, itu yang harus menjadi sandara Akang dan Ete ketika menikah. Artinya apa? Bahwa pernikahan itu yang pertama harus didasari dengan jawaz ya. Jawaz itu bahwa suami istri itu betul-betul sudah dipasangkan oleh Allah. Kalau diilustrasikan bagaikan 2 sayap yang terdapat di burung. Artinya dua-duanya harus seia sekata. Itu artinya pasangan. Kalau masing-masing berjalan masing-masing di antara suami istri, maka akan terjadi ketimpangan. Dan akhirnya akan membuat sebuah rumah tangga itu menjadi kacau balau. Maka jawabnya itu, pasangan yang sudah ditakdirkan itu harus dipahami betul oleh Akang dan Ete semua. Lalu yang kedua, yaitu janji kokoh, misalkan golido. Jadi dengan adanya akad nikah,
itu adalah sebuah perjanjian yang kokoh dan tidak bisa perjanjian itu dimainkan. Oleh karena demikian, ketika sudah terjadi ijab kabul yang tadi, pertama bahwa kewajiban sebagai orang tua wali itu sudah melimpah kepada suami. Lalu yang kedua, antara suami dan istri harus betul-betul saling memperlakukan dengan penuh kebaikan. Kemudian yang ketiga, yaitu harus muasyarah bil ma'ruf. Harus saling memperlakukan dengan baik. Baik dalam perkataan, baik dalam mohon maaf tidur, baik dalam nafkah. Lalu yang keempat adalah musyawarah. Artinya segala sesuatu ketika ada masalah maka harus secepat mungkin untuk diselesaikan. Dengan cara apa? Membuat ruang diskusi, membuat ruang komunikasi, membuka ruang dialog. Tidak boleh masing-masing untuk menahan diri. Karena kalau tidak dibuka ruang diskusi, ruang dialog, maka nanti akan terjadi masalah-masalah yang lebih banyak dan lebih besar lagi. Maka cepat selesaikan dengan cara musyawarah. Itu yang dimaksud dengan 4 pilar. Maka ketika 4 pilar ini bisa dilaksanakan, maka insya Allah pernikahan itu akan kokoh, akan abadi. Baik, itu yang disebut dengan 4 pilar dalam berumah tangga. Masih ada yang lain? Halo? Di bawahnya, di bawah chat yang tadi Pak, itu buat Pak Haji juga. Saya mau tanya ke Pak Haji Dudin, apa betul mengatakan tolak secara main-main itu bisa jatuh tolak? Eteh dan akan yang dihormati dan yang dimuliakan oleh Allah, berkenaan dengan tolak, maka itu ikhtilaf. Artinya ikhtilaf itu ada yang mengatakan bahwa tolak itu kalau tidak, kan tolak ada 2 ya. Yang pertama ada tolak sorry, artinya tolak sorry itu tolak yang jelas dengan bahasa mengatakan tolak atau cerai. Maka pendapat Imam Asy-Syafi'i kalau dengan bahasa talak maka jatuh talaknya. Tetapi yang kedua ada yang disebut dengan talak kinayah. Kinayah itu adalah seorang suami mengatakan kepada istrinya, misalkan pulang ke bapakmu. Maka dengan mengatakan pulang ke bapakmu, itu tergantung dalam hatinya. Kalau dalam hatinya itu diniatkan untuk menalak, maka jatuhlah talak. Tapi kalau dalam hatinya tidak meniatkan talak, maka tidak jatuh talaknya. Itu yang disebut dengan talak kinayah. Tetapi dalam KHI, dalam kompilasi hukum Islam, Ete dan Akang sekalian, talak yang sah itu adalah talak yang dijatuhkan di depan hakim di pengadilan agama. Itu yang menjadi acuan sebetulnya. Oleh karena demikian, Akang dan Ete, terutama Kak Akang, jangan mengumbar kata-kata talak. Dikhawatirkan nanti ada sebagian ulama yang mengatakan kalau dengan bahasa talak langsung, apakah itu pakai niat atau tidak, maka talaknya jatuh. Itu Akang dan Ete yang bisa disampaikan. Terima kasih. Masuk prank juga Pak Haji ya. Ngeprank pakai kata-kata jatuh talak juga ya, ngeprank ya. Oh, itu bahaya itu ngeprank itu. Ngeprank. Bisa jadi, ya, bisa jadi etalasi. Ya, makanya harus hati-hati ya, makasih ya. Siap. Ini apa perbedaan talak 1, 2, dan 3? Bagaimana menurut agama, lalu bagaimana dengan hadis nih? Ini pertanyaannya nih Pak Haji. Ya, kalau talak 1 dan talak 2 secara garis besar itu artinya talak yang bisa rujuk kembali suaminya.
Artinya rujuk itu tidak membutuhkan akad yang baru selama masih dalam kurun waktu iddah. Itu disebut talak rajai. Tetapi kalau sudah talak 3, ya itu wayahna. Tidak bisa kembali lagi kecuali ada muhallil. Muhallil itu artinya orang yang menikahi istri kita dan kemudian diceraikan kembali, tetapi harus sudah tidur dulu gitu. Ya, harus sudah tidur dulu. Artinya tidak bisa dibayar gitu. Misalkan nih, karena kita sudah menjatuhkan talak 3, ya secara umum nih, kemudian ingin kembali lagi, kemudian kita membayar seseorang untuk menikahinya, tetapi tidak tidur, tidak terjadi persetubuhan, maka tidak jadi muhalilnya itu. Ya, jadi muhalil itu artinya dihalalkan dulu dengan laki-laki lain. Gitu. Tapi harus pisah lagi gitu, pisah lagi. Mungkin itu. Kiranya Pak Kasih mau jadi muhalil ya Pak Kasih ya. Jadi muhalil ya. Langsung ke Bu Dokter tadi Bu. Bagaimana Bu? Kenapa Pak? Ada lagi ya? Gimana? Saya tahu wanita itu subur atau enggaknya, apakah di menstruasinya yang teratur, apa gimana ya Dok? Ya. Silakan Bu. Kesuburan itu atau wanita itu subur, itu ya memang kita harus melihat siklus dari menstruasinya. Menstruasi yang normal itu siklusnya antara 21 sampai 35, biasanya 28 hari. Nah, ketika kita mensnya teratur, maka kita bisa memperkirakan kapan kita subur. Karena dari siklus ke siklus itu, kalau misalnya 28 hari, itu di hari ke-14 itu perkiraan ovulasi atau perkiraan kita mengeluarkan sel telur. Nah, 14 hari sebelum mens yang akan datang. Kemudian waktunya biasanya kisarannya 4-5 hari. Jadi mungkin 14 hari sebelum mens yang akan datang itu di hari ke-12, 13 sampai ke-16. Nah, kisarannya seperti itu. Tetapi lagi-lagi bahwa yang bisa dihitung atau bisa diperkirakan adalah ketika mensnya teratur siklusnya. Tidak loncat-loncat, misalnya bulan ini siklusnya 28, bulan depan 30, bulan ini juga bulan berikutnya 21. Nah, tidak seperti itu, tetapi dengan mensnya yang teratur bisa kita memperkirakan bahwa ovulasi itu terjadi 14 hari sebelum mens yang akan datang. Mungkin itu yang bisa diperkirakan oleh kita. Oke, mungkin karena waktu terbatas nih Bu ya. Pak Haji, terbatas waktu. Banyak yang ke Pak Ustadz ini mah. Rumit kayaknya ya kalau yang ke Pak Ustadz. Japri aja nanti Japri. Siap. Mungkin para peserta yakin yang penasaran langsung saja Japri ya di adminnya Pak Haji. Tolong ini nomor WA-nya Pak Haji dimasukkan ke chat. Siap. Nanti ini ada di grup ya. Ya, silakan Pak Haji. Ya. Terima kasih. Ada lagi satu itu siklus haid itu dari haid yang sekarang ke haid yang berikutnya. Biasanya kisarannya 21 sampai 35 hari. Siap Pak Haji. Ya. Siap. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan langsung saja mungkin sama Ibu Dokter ya, japri saja. Kemudian ke Pak Haji juga nanti japri saja, silakan. Mungkin karena waktu terbatas ya, udah pas jam 21. Mungkin kita tutup dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi para peserta Zoom dan Ibu Narsum. Alhamdulillah Pak Haji, alhamdulillah. Mungkin kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta, terima kasih banyak. Ya. Sama-sama, makasih. Sama-sama Nang Rusi ya. Oh iya, siap.
Sampurasun, Pak. Ya, Rampe. Pak Asep, alhamdulillah. Pak Asep masih ada ya? Silakan. Pak Budi izin live ya. Silakan, alhamdulillah ya, silakan Ibu. Makasih treble puntennya. Siap Pak Haji. Kita ya tetahliran Pak Haji malam Jumat. Saya orang iya kan KPAI penyuluhnya. Siap. Iya.